Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 11, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, pada pagi hari ini, ketemu lagi dengan Bu Deni Pujitir Utami pada mapel otomatisasi tata kelola keuangan. Ya, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Bu Deni harap kalian semua sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah selama kalian PKL ya. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang administrasi keuangan dan kebijakan administrasi keuangan. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja. Nah, yang akan kita pelajari pada bab ini ada dua subtema, yaitu definisi anggaran dan yang kedua fungsi anggaran. Untuk definisi anggaran itu ada 3 ya. Yang pertama budget, yang kedua APBN, dan yang ketiga APBD. Untuk yang pertama budget, atau dalam perusahaan kita kenal istilah budgeting. Budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Nah, ini adalah proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran, dan prosedur terkait. Budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perakiraan untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Jadi budgeting sendiri itu berarti merancang ya dan mengoperasikan anggaran budget. Jadi kalian pernah dengar ya, wah budgetku kurang. Maksudnya itu apa? Budget itu rancangan anggarannya itu kurang. Ya kalau orang Jawa itu bilang ancer-ancer gitu ya, dana yang dipersiapkan untuk sesuatu itu namanya budget. Nah, yang kedua pengertian dari APBN. APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu periode anggaran 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi periode anggaran itu 1 tahun ya, 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember. Pengertian APBN beserta fungsi APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN ya, yang diajukan oleh DPR. Jadi RAPBN itu berupa rencana dan kalau sudah disetujui namanya APBN. Nah, yang kedua ada APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan kepanjangannya, pengertian APBD yakni suatu bentuk penyusunan anggaran rincian daftar yang dibuat sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah ya. APBD ini ya. APBD itu rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yakni di sini pemerintah tingkat 2 kabupaten atau kota atau pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi ya. Di sini pengertian APBD ya, maaf ya. Nah, fungsi APBN. Fungsi APBN itu ada 6 ya. Yang pertama fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan terakhir fungsi pengawasan. Nah, untuk yang pertama fungsi alokasi. Pada
APBN, fungsi alokasi adalah satu di antara fungsi yang digunakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi distribusi berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Jadi distribusi itu bertujuan untuk meratakan ya pendistribusian dana ya. Nah, berikutnya ada fungsi stabilisasi. Stabil, bagaimana itu? Apa itu stabil? Stabil itu seimbang ya, nggak naik turun gitu ya, lurus, stabil ya, nggak ada kadang naik, kadang turun, itu namanya tidak stabil ya. Nah, kalau stabil itu sesuai dengan namanya, fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Jadi mencegah inflasi atau deflasi ya, naik turunnya nilai mata uang. Yang berikutnya ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Berikutnya, fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Dan terakhir ada fungsi pengawasan ya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini dijadikan sebagai pedoman negara untuk menilai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana awal. Jadi pengawasan. Jadi APBN juga berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana apakah sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak. Seperti itu. Begitu ya anak-anak. Yang telah kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian atau definisi anggaran, dan yang kedua fungsi anggaran. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.